Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana bebas dari hutang. Saudara, kondisi yang ada hari-hari ini membuat begitu banyak orang mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Ada begitu banyak orang yang di PHK, orang yang pemasukannya menurun oleh karena usahanya, bisnisnya mengalami kebangkrutan. Bahkan yang lebih parah lagi saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya memiliki hutang. Bahkan ada orang yang tadinya sebelum kondisi yang ada sekarang saja sudah memiliki hutang, ditambah lagi kondisi ini membuat hutangnya makin membengkak. Dan mungkin saat ini saudara adalah salah satu orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin saudara adalah salah satu orang yang saat ini memiliki hutang, baik berhutang ke bank yang hari demi hari, bulan demi bulan jumlahnya makin besar oleh karena bunganya, ataupun hutang kepada orang lain yang tentu saja juga pasti ada jasa atau bunganya yang dibebankan di sana. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa hidup begitu berat, hidup begitu sulit oleh karena hutang-hutang yang sedang saudara pikul, hutang-hutang yang membebani kehidupan saudara. Kalau saudara melihat di kolom komentar, ada begitu banyak orang yang memohon doa supaya ekonomi mereka dipulihkan, mereka diberi pekerjaan, supaya bisnis mereka dipulihkan. Dan dari semuanya itu yang paling banyak adalah permohonan doa supaya mereka bisa membayar hutang. Saudara, terkadang ketika membaca itu hati saya sedih. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang saat ini bebannya berat oleh karena masalah ekonomi, oleh karena hutang. Saat ini saudara, dengan situasi yang ada, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Bagaimana saudara menjalani dan menghadapi kondisi ekonomi saudara, di mana saudara mungkin saat ini memikul beban hutang? Apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Bagaimana saudara menjalaninya sehingga itu bisa pulih? Saudara bisa menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa saudara akan sanggup menghadapinya dan saudara akan sanggup menyelesaikan semuanya menjadi baik. Percayalah saudara, bahwa saudara bisa membayar hutang-hutang saudara satu waktu kelak jika saudara menghadapinya dengan benar. Ada begitu banyak orang yang menghadapinya dengan cara yang salah. Mereka stres dan kemudian
muncullah penyakit. Dan kalau sudah muncul penyakit, maka beban makin banyak lagi, saudara. Harus berobat, kerja tidak produktif, dan sebagainya. Bayangkan, maka akan berlipat-lipat beban itu. Hutang pun bunganya terus bertambah, ditambah lagi tidak bisa bekerja, dan kemudian harus menghadapi penyakit lagi yang harus diobati dan sebagainya. Bukankah itu akan memperparah situasi dan keadaan? Itu sebabnya saat ini mari kita merenung sebentar. Mari kita merenung firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang demikian? Bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi yang demikian? Karena sekali lagi saya percaya semua kita akan bisa menghadapi situasi hidup kita masing-masing, beban hidup kita masing-masing, beban ekonomi kita masing-masing. Percayalah saudara, kita akan mampu menghadapi semuanya. Kita akan mampu untuk mendapatkan solusi atas semua yang kita hadapi hari ini. Tetapi dengan catatan, kita harus menghadapinya dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Situasi yang ada saat ini, kondisi yang ada di mana saudara mungkin memikul beban hutang saat ini. Bagaimana saudara menjalaninya? Bagaimana saudara menghadapinya? Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif, yaitu secara ekspositori, supaya firman Tuhan digali secara objektif dan saudara akan memahami firman Tuhan secara objektif. Bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tapi benar-benar apa maksud firman Tuhan ini, apa yang kita belajar, yang bisa kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, yaitu pada waktu Elisa sebagai nabi, ada begitu banyak nabi pada waktu itu, dan salah satu istri dari nabi-nabi itu mengadukan halnya, mengadukan masalahnya.
menceritakan masalah dan beban hidupnya kepada Elisa, di mana pada waktu itu suaminya adalah seorang nabi yang takut Tuhan, seorang nabi yang baik sebenarnya, tetapi diceritakan di sini bahwa nabi itu meninggal. Dan yang lebih parah lagi, nabi itu meninggalkan hutang kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin pada waktu itu nabi ini dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus berhutang, ataupun mungkin saat dia sakit sebelum meninggal harus ada perobatan dan harus menghutang untuk mengobati sampai akhirnya dia meninggal. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti di sini istrinya menceritakan bahwa suaminya itu meninggalkan hutang dan dia punya 2 orang anak perempuan. Penagih hutang sudah datang, dan ketika meminta hutang dari perempuan ini tidak bisa membayar. Akhirnya penagih hutang membuat keputusan bahwa dia akan mengambil anak perempuan ini, kedua anaknya, sebagai pengganti hutangnya. Anak itu akan dijadikan budak. Saudara, coba kita renungkan bagaimana beratnya situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Belum lama suaminya meninggal. Itu saja sudah meninggalkan duka yang begitu dalam, di mana kepala keluarga meninggal. Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung, menjadi pelindung, pengayom, meninggalkan mereka. Bayangkan betapa berat kondisi yang dihadapi oleh ibu ini. Ditambah lagi ada hutang yang ditinggalkan. Bagaimana ibu ini akan membayar hutang-hutangnya, sedangkan dia masih punya 2 orang anak yang harus dia pelihara, yang harus dia besarkan. Saudara, dan pada waktu itu, kalau hutang itu misalnya dikasih tenggang waktu, sekian waktu lamanya, mungkin perempuan ini masih bisa berjuang. Tapi yang parahnya adalah ketika suaminya meninggal dan meninggalkan hutang, penagih hutang ini langsung datang untuk menagih hutang dari ibu ini. Dan ternyata ibu ini tidak bisa bayar. Ketika ibu ini tidak bisa bayar, penagih hutang ini mau mengambil anaknya untuk menjadi budak sebagai ganti dari hutang itu. Bayangkan saudara, suami baru meninggal, lalu kemudian hutang begitu berat juga harus dipikiri. Ditambah lagi anak-anak akan dibawa untuk menjadi budak. Itu satu kondisi yang berat. Itu satu kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh ibu ini. Dan dalam kondisi itu, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia kerjakan? Dia pergi kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan perkaranya. Dia ceritakan masalahnya. Dia ceritakan bahwa suaminya baru meninggal. Dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan hutang. Dia ceritakan bahwa anak-anaknya sebentar lagi akan diangkat oleh penagih hutang sebagai pengganti hutangnya. Ada begitu kesulitan, ada begitu berat kesulitan yang dia alami, yang dia ceritakan kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia bercerita kepada Nabi Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Dan kemudian Nabi Elisa selanjutnya berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Nah, ini yang saya ingin kita belajar, saudara. Ada 3 hal, ada 3 prinsip yang saya rindu kita belajar bagaimana perempuan ini keluar dari hutang-hutangnya. Yang paling utama sebenarnya adalah di luar dari ketiga prinsip ini, itu yang merupakan keharusan, yaitu bahwa perempuan ini mengadu kepada hamba Tuhan sebagai tindakan dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perkara besar, kita mau mengalami mujizat, kita mau keluar dari masalah yang kita alami, kita mau jalan keluar, salah satu yang tidak bisa, yang paling utama yang tidak bisa ditawar adalah kita harus mengadukan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, setiap hari kita doakan masalah, persoalan, problem hutang dan sebagainya yang kita alami.
Selain itu, saudara, setelah kita berserah kepada Tuhan, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Karena kalau misalnya dalam masalah kita, ada masalah hutang yang kita alami misalnya, kemudian kita doakan, kita berserah kepada Tuhan, lalu kita berdiam diri, kita tidak akan mengalami kebebasan hutang. Kita tidak akan mengalami jalan keluar, kita tidak akan mengalami mujizat. Sekalipun setiap hari kita doakan terus menerus, sekalipun pagi, siang, malam kita doakan, tanpa tindakan dari doa kita itu, maka tidak akan ada campur tangan Tuhan yang akan kita lihat. Ataupun sebaliknya, kita melakukan banyak hal tanpa penyerahan kepada Tuhan, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang benar itu, saudara, adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami masalah, khususnya topik yang kita bahas adalah masalah hutang, mungkin saat ini ada hutang saudara, maka yang pertama sekali yang tidak bisa tawar-menawar adalah serahkan segala masalah saudara kepada Tuhan. Serahkan masalah hutang saudara kepada Tuhan. Di dalam video ini, saudara, di akhir dari renungan firman, selalu saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Saya menopang saudara di dalam doa. Kerinduan saya, biarlah melalui video ini saudara konsisten merenungkan firman Tuhan dan konsisten juga berdoa, menyerahkan segala masalah dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Itu bukti penyerahan kita. Demikian juga di renungan pagi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Itu yang setiap hari, baik malam pagi, terus menerus kita lakukan sebagai buktinya, saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, dan saya akan berdoa bagi saudara setiap di renungan malam, dan saya juga akan berdoa bagi saudara setiap di renungan pagi. Saudara, itu tindakan pertama yang utama yang harus kita kerjakan. Tetapi di balik itu, tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berserah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di ayat 2 tadi sudah dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi hal yang saya lihat di sini, Elisa mau menegaskan bahwa tidak ada juga sesuatu dalam dirinya yang bisa menolong. Tidak ada sesuatu yang bisa dia beri juga mungkin yang bisa menolong perempuan ini. Yang berikutnya yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, yang saya lihat prinsip pertama di sini, setelah kita berserah kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Elisa, dia mau mengajar perempuan itu bahwa masalahnya atau jalan keluar terhadap masalah itu bukan ada pada Elisa. Artinya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi oleh perempuan ini bukan ada pada orang lain, tetapi jalan keluarnya ada pada dirinya sendiri. Sehingga Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat? Untuk menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kuperbuat untuk menolong masalahmu. Bukan di aku jalan keluarnya, bukan pada aku jalan keluarnya. Dan sehingga dia berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa mengajak perempuan ini untuk melihat potensi yang ada di rumah. Dan pada waktu itu, saudara, perempuan itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara, dia tidak punya apa-apa katanya. Mungkin dugaan saya, pikiran saja, bahwa mungkin saja semua sudah terjual. Dulu mungkin ada sesuatu perhiasan atau apapun itu di rumah, tetapi semua sudah terjual. Mungkin karena suaminya sakit, lama sakit, dan semua sudah terjual. Mungkin saja itu terjadi, sehingga tidak ada apa-apa lagi. Yang ada itu hanya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Sebuah buli-buli berisi minyak. Itu pun tinggal satu buli-buli berisi minyak. Tidak ada apa-apa lagi. Habis semua.
hanya satu buli-buli berisi minyak. Saudara, kalau saudara lihat perempuan ini, kondisi yang dihadapi, suami baru meninggal, hutang besar, hutang banyak, anak sebentar lagi diangkat oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Lalu kemudian ketika dilihat di rumah, apapun tidak ada lagi yang bisa dijual. Hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara bayangkan, adakah keadaan saudara lebih parah dari perempuan ini? Tidak ada apa-apa lagi di rumah, baru saja suami meninggal, anak-anak akan diangkat, hutang besar, dan tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Adakah keadaan saudara saat ini lebih parah dari perempuan ini? Adakah situasi hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? Bayangkan saudara, tetapi kalau perempuan ini pun bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, oleh karena campur tangan Tuhan, setelah dia berserah kepada Tuhan, dan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya, singkat cerita, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan bukan hanya bisa membayar hutang-hutangnya saudara, bahkan dia bisa hidup kebutuhannya bersama dengan anak-anaknya itu terpenuhi, ada sisanya. Saudara bayangkan, ada mujizat yang terjadi sehingga semua hutang-hutangnya bisa lunas, dan kemudian ada sisanya lagi, dan dia bisa hidup dari sana bersama dengan anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa dengan ketika perempuan ini melihat potensi yang ada, sekalipun sangat sepele, sekalipun sangat kecil, yaitu hanya sebuah buli-buli berisi minyak, begitu kecilnya seperti tak ada gunanya, tapi dengar, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang dia hadapi, bahkan lebih daripada masalah yang sedang dia hadapi. Masalah yang dia ceritakan adalah masalah hutang, tetapi yang diselesaikan melalui potensi yang ada bukan hanya masalah hutang, tetapi kebutuhan hidupnya ke depan pun bersama dengan anak-anaknya tercukupi. Itu terjadi setelah dia berserah kepada Tuhan, dan dibalik dia berserah kepada Tuhan, dia melihat potensi yang ada dalam dirinya. Sekalipun potensi itu begitu kecilnya, tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Saudara, apa potensi yang ada pada diri saudara saat ini yang bisa saudara gunakan? Apa potensi yang ada pada saudara saat ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat? Bukan artinya seperti yang terjadi pada waktu itu juga persis, bahwa saudara harus ambil itu lalu saudara letakkan di hadapan Tuhan dan biarin itu di hadapan Tuhan. Tidak. Lihat potensi dalam diri saudara, lalu kemudian mulai berpikir apa yang saudara bisa lakukan terhadap potensi itu supaya Tuhan bisa pakai itu menjadi sumber mujizat, supaya Tuhan bisa pakai itu sebagai media dia melakukan mujizat dan memberkati saudara sehingga saudara bisa menyelesaikan hutang-hutang saudara. Salah satu contoh saudara, saya pernah lihat satu wawancara, sudah lama sekali. Ada seorang ibu yang dia ibu rumah tangga, lalu kemudian satu kali dia masak ayam, lalu kemudian dia pada waktu itu sudah sangat biasa memasak ayam dan dengan cara masak yang biasa juga, sehingga pada akhirnya dia coba-coba, dia ambil ayam itu lalu dia pukul-pukul ayam itu. Daging ayam yang sudah hendak dimasak itu sudah dipotong-potong dan hendak dimasak, itu dia pukul-pukul, lalu kemudian dia masak. Lalu kemudian dia makan, terasa enak, terasa beda dari yang dia masak biasa. Lalu kemudian dia taruh ke warung jualan makanan dan ternyata laku. Dan akhirnya tahukah saudara,
bahwa itulah cikal bakal adanya ayam penyet yang sangat terkenal itu. Bahkan dia usahanya begitu berkembang sampai ke berbagai negara lain, usaha ayam penyet itu. Artinya apa? Sepele sekali. Hanya dia kreatif melihat potensi yang ada di dapur. Ada di sana daging ayam yang sering kali dia masak dengan cara masak yang seperti biasa dia lakukan. Tapi kali ini dia coba-coba dengan inovasi baru. Dia coba dengan dia pukul-pukul, lalu dia kasih bumbu, lalu dia masak, dan ternyata kesannya beda, rasanya beda, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu ditawarkan kepada umum, orang banyak juga suka dan akhirnya meledak. Artinya apa, saudara? Potensi itu ada di mana saja. Kalau saudara jeli untuk melihat, mungkin potensi itu saat ini ada di dalam diri saudara. Talenta saudarakah? Kemampuan saudarakah? Atau apa saja potensi yang ada dalam diri saudara? Mungkin itu adalah satu potensi yang bisa meledak, saudara, yang bisa Tuhan pakai untuk mengerjakan perkara besar, untuk mengerjakan mujizat besar. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah mengeluh dan mengeluh. Kita tidak belajar untuk melihat potensi yang ada. Dengar, saudara, buli-buli berisi minyak itu perkara kecil sekali, itu pun bisa meledak, saudara. Itu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sumber mujizat, menjadi alat dia melakukan mujizatnya. Daging ayam yang dipukul-pukul itu setiap hari mungkin ibu-ibu masak daging ayam di dapur. Tetapi lihat, ketika belajar melihat potensi yang ada sekalipun sangat kecil, itu bisa meledak. Itu bisa mengerjakan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya ibu ini menjadi kaya raya sebagai pemilik hak paten ayam penyet, saudara. Wow, itu coba saudara renungkan dan mulai lihat ke dalam diri saudara. Apa potensi yang ada dalam diriku? Apa potensi yang bisa kukembangkan dalam diriku? Siapapun saudara hamba-hamba Tuhan, lihat potensi dalam diri saudara. Yang seringkali menyedihkan adalah banyak orang-orang yang bergelut di dunia agama menjadi pengemis. Kenapa? Karena dianggap agama itu menjadi tempat untuk orang-orang berdonasi dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Orang-orang harus, saudara harus, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau di pihak lain, pemuka-pemuka agama menjadi pengemis, saya pikir itu kejahatan, itu salah total. Saudara, kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa potensi yang ada? Apakah itu bentuk talenta, bentuk kemampuan, atau bentuk barangkah, bentuk benda, fasilitas, atau apa saja? Coba lihat. Jangan-jangan dinding rumah saudara itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika saudara jadikan dinding itu menjadi taman misalnya. Contohnya, jangan-jangan ada parit di samping rumah saudara atau di depan rumah saudara yang bisa menghasilkan. Ada potensi yang begitu banyak kalau kita belajar untuk melihat, saudara. Bayangkan, ada ibu-ibu yang suka masak. Dan ada ibu-ibu yang suka masak yang kemudian kreatif. Dia masak dengan kreatif, lalu kemudian dia videokan, dia taruh ke YouTube, meledak, saudara. Artinya sekali lagi, kalau kita belajar jeli melihat, ada begitu banyak potensi di sekeliling saudara. Sekarang, supaya saudara keluar dari masalah hutang, artinya apa? Tuhan bisa memberkati saudara berlimpah-limpah. Seperti perempuan ini, bukan hanya hutangnya yang lunas, malah saudara akan berkelimpahan. Saudara malah bisa jadi berkat. Satu saat saya rindu saudara bisa bersaksi, pendeta, setelah mendengar khotbah pendeta, sekarang akhirnya saya lihat potensi yang ada dalam diriku, dan akhirnya kugunakan itu. Sekarang aku diberkati luar biasa, dan aku mau berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau berbuat untuk orang lain. Aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang lain, menjadi berkat dan sebagainya. Satu saat saya rindu sekali mendengar itu, saudara.
dari setiap saudara ketika saudara belajar melihat potensi di dalam diri saudara. Itu yang pertama, dia lihat potensi. Lalu kemudian yang kedua, Elisa ini mengarahkan perempuan ini lagi di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, yang kedua di sini prinsipnya adalah perempuan itu diajak untuk menggunakan relasinya, menggunakan jejaringnya, menggunakan relasinya dengan orang lain. Hari ini kita tidak akan mungkin berkembang, kita tidak akan bisa menjadi maju tanpa relasi, saudara, tanpa hubungan sosial, tanpa berjejaring. Jadi saat ini firman Allah mengajak kita untuk melihat potensi relasi kita, untuk melihat potensi jejaring kita. Coba lihat di sekeliling saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara bisa bekerja sama, tetapi dengan prinsip tentu saja win-win solution. Yang menjadi masalah seringkali adalah ketika orang-orang berjejaring atau orang-orang berteman dengan orang lain tetapi dengan win-lose. Pokoknya dia untung, orang lain rugi. Orang-orang yang otaknya seperti itu, saudara, pada akhirnya akan hancur juga. Kita harus untung, orang lain pun harus kita untungkan. Kalau harus dipilih, saudara, pilihlah untuk rugi tapi orang lain diuntungkan. Kalau itu harus menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau saudara rugi, orang lain diuntungkan, satu saat orang itu pasti akan berjuang untuk menguntungkan saudara. Dan Tuhan pun melihat itu. Prinsipnya adalah kasihilah orang lain, dan Tuhan akan membalas apa yang sudah lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita jeli melihat, akan selalu ada win-win solution. Akan ada selalu semua pihak bisa diuntungkan. Akan selalu ada itu, saudara. Itu sebabnya lihatlah relasi saudara. Lihatlah jejaring saudara saat ini. Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar? Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara? Lihat sekeliling saudara. Ada begitu banyak, saudara, orang-orang yang mungkin saja Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara, dan orang itu pun akan diberkati melalui kehidupan saudara. Prinsipnya kan selalu begitu. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat. Tuhan mau memberkati kita dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat seperti ibu yang saya ceritakan yang ayam penyet tadi, dia lihat potensi yang ada dalam hubungannya, dalam relasinya. Dia lihat ada rumah-rumah makan atau warung-warung yang bisa dia titip di sana, dan ketika dia titip di sana akhirnya itu laku, dia untung, dan keuntungannya juga dibagi kepada warung yang ada. Semua untung, win-win solution. Dan akhirnya dia buka usaha terus menerus berkembang sampai ke berbagai negara. Bukankah orang-orang semua juga untung? Selalu akan ada prinsip seperti itu di dunia ini, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah kita bisa lihat atau tidak. Yang sering kali jadi masalah adalah ada yang salah dengan diri banyak orang, yang senang melihat orang menderita, susah melihat orang senang. Itu penyakit terparah yang ada di dunia ini, saudara. Senang melihat orang menderita dan susah melihat orang lain senang. Orang-orang yang punya otak seperti itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang. Malah masalahnya akan makin besar, hidupnya makin rumit, dan hidup seperti itu tidak akan bahagia, saudara. Tapi ketika kita bisa berjejaring, kita bisa bekerja sama, kita bisa berelasi, akhirnya orang-orang lain bisa kita berkati melalui inovasi kita, melalui kreativitas kita, maka semakin berkembang dan semakin berkembang relasi kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita melihat potensi yang ada dalam relasi kita sehingga kita dan relasi kita akan sama-sama berkembang? Coba perhatikan, coba lihat itu, saudara. Nah, itu yang kedua yang diajak oleh Elisa kepada perempuan ini.
supaya perempuan ini melihat jejaringnya, melihat relasinya, dan mulai meminjam meminjam bejana dari relasinya itu. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Ya, tidak diceritakan, tapi saya percaya waktu itu perempuan ini pasti menitipkan sedikit minyak di setiap bejana itu, karena bejana itu sudah dipakai dan mujizat sudah terjadi. Dan kemudian saya percaya perempuan itu titipkan minyak-minyak itu juga di bejana-bejana itu ketika dia memulangkan bejana itu. Bukankah akhirnya orang yang punya bejana juga diuntungkan? Luar biasa kalau kita bisa melihat potensi yang ada di jejaring kita, saudara. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus kita pahami dan kita terapkan untuk kita bebas dari masalah hutang, masalah ekonomi dan sebagainya. Ayat 4, saudara, di mana Elisa berkata, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Waktu itu, saudara, Elisa berkata, "Masuklah ke rumah, lalu tutup pintu." Saya pikir kenapa harus begitu? Kan bisa saja di luar, misalnya di depan rumah, pada waktu itu disuruh oleh Elisa perempuan ini menuangkan itu, atau di dalam rumah nggak usah tutup pintu, orang bisa lihat. Tetapi ini pikiran saja, saudara, bahwa menurut saya itu untuk menghindarkan pengaruh negatif. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu perempuan ini mengumpulkan bejana-bejana dari rumah-rumah tetangga-tetangganya, lalu kemudian dikumpulin di situ, lalu kemudian mulailah ambil buli-buli kecil yang berisi minyak itu tadi, buli-buli yang berisi minyak itu tadi, saudara. Lalu itulah yang dituangkan. Bayangkan kalau misalnya orang-orang melihat itu, tentu saja orang-orang akan penasaran. Sebelum itu dilakukan, mungkin orang-orang lain sudah mulai untuk melihat-lihat, mengintip-ngintip. Kenapa perempuan ini minta bejana begitu banyak? Orang-orang lain mungkin sudah penasaran. Dan kalau misalnya dilihat di luar, lalu kemudian dibuat di luar, lalu kemudian perempuan ini mengambil buli-buli itu, lalu mulai dia tuang ke sana. Mungkin orang-orang berkata, mungkin orang-orang akan bercerita, bergosip, itulah ya, karena perempuan itu suaminya baru meninggal, hutangnya banyak, ini anaknya mau diangkat oleh yang punya piutang kepada dia. Mungkin orang-orang berkata udah stres perempuan itu. Dan ketika didengar perempuan itu, misalnya orang-orang berkata demikian, mungkin hatinya makin hancur dan dia lari ke rumah. Mujizat tak terjadi. Artinya apa, saudara? Menurut pikiran saya, kenapa harus masuk ke rumah, kunci rumah, ditutup semua pintu, supaya jangan ada pengaruh-pengaruh negatif, supaya semua bisa berjalan dengan baik, dihindari pengaruh-pengaruh negatif. Saudara, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, mungkin itu karena kesalahan masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Kalau itu karena kesalahan pun, saudara bermasalah saat ini, itu karena kesalahan. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Hari ini yang bisa kita tentukan, dan hari depan yang bisa kita bentuk, saudara. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Itu sebabnya misalnya kalau kondisi saudara saat ini, saudara sedang mengalami masalah yang sulit, lalu kemudian saudara tahu bahwa orang-orang lain misalnya memperbincangkan saudara, orang-orang lain misalnya menggosipkan saudara yang bisa menjatuhkan saudara. Jangankan situasi sulit, saudara, kita berbuat baik saja seringkali difitnah. Kita berbuat baik saja seringkali diomongin dengan hal-hal yang gak benar. Saya sering mengalami itu, dan saudara pun saya percaya sering mengalami itu. Apalagi kita punya masalah, itu jadi bahan gosip yang sangat enak untuk banyak orang kadang-kadang, saudara. Apalagi kita orang-orang yang berpengaruh. Ini nabi, suaminya nabi, pasti ada pengaruhnya. Mungkin orang-orang berkata, gimana begitu nabi? Dia meninggal, ditinggalkan hutang lagi, dan sekarang istrinya sudah stres dan sebagainya. Mungkin orang-orang akan bicara begitu.
Pengaruh-pengaruh negatif itu bisa saja mempengaruhi perempuan itu. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun keadaan dan situasi hidup saudara, jangan dipengaruhi oleh pengaruh negatif. Jangan hidup saudara ditentukan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh omongan orang lain lah, oleh gosip orang lain lah. Jangan saudara, jangan mau dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari luar. Tutup hidup saudara dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu tidak akan bisa kita buang. Orang lain kita tidak bisa ubah. Mulut orang lain tidak bisa kita tutup, karena ngomong belum berpajak. Jadi orang-orang lain bisa saja bebas berbicara, tetapi diri kita bisa kita tutup dari pengaruh-pengaruh negatif itu. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu pepatahnya saudara. Biarlah dalam hidup ini apapun keadaan saudara, mungkin itu karena kesalahan masa lalu sehingga orang-orang lain menggosipkan saudara dan sebagainya, jangan pengaruh. Yang penting hari ini dan ke depan saudara harus lihat masalah yang saudara hadapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah saudara berserah kepada Tuhan, 3 hal yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah lihat potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu, lalu gunakan. Yang kedua, lihat potensi relasi saudara, jejaring saudara, lalu gunakan dengan prinsip win-win solution. Lalu yang ketiga, tutup semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar, supaya saudara bisa melangkah dengan damai dan tentram menjalani hari ini sekalipun berat beban saudara. Dan saya percaya kalau prinsip firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, saudara akan bebas dari masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara akan bebas dari masalah ekonomi saudara, masalah hutang saudara, atau masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. Dengar saudara, saya rindu mendengar kesaksian. Satu saat nanti saudara bersaksi, Pak Pendeta, setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang Bapak beritakan tanggal sekian, saya sangat diberkati, dan ketika saya terapkan, saya akhirnya diberkati luar biasa. Hutang-hutang saya lunas, hidup saya diberkati. Saya rindu mendengar itu saudara. Dan pada waktu itu bukannya saudara punya beban, malah saudara bisa membantu orang lain, membantu masalah orang lain, malah saudara bisa berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Doa saya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terapkan ini dalam kehidupan saudara. Terapkan saudara. Sekalipun beban saudara berat, masalah saudara berat, lihat potensi yang ada dalam diri saudara. Lihat potensi di jejaring saudara. Dan kemudian tutup semua pengaruh-pengaruh negatif. Jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, bahwa terhadap masalah yang mereka alami, masalah apapun itu, khususnya masalah ekonomi, masalah hutang dan sebagainya, kami sudah belajar dari firman Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kami belajar bagaimana perempuan ini diarahkan oleh Elisa. Ketika perempuan ini dalam masalah yang dia alami, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan, menceritakan masalahnya. Dan kemudian Elisa mengarahkan dia untuk melihat potensi yang ada, melihat potensi jejaringnya, dan menutup semuanya dari pengaruh negatif. Dan ketika perempuan ini melakukan, mujizat terjadi. Bukan hanya hutangnya selesai, tetapi kami melihat bagaimana dia bisa hidup dari lebihnya. Kebutuhannya ke depan pun tercukupi. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh luar biasa prinsip firman-Mu yang telah kami belajar. Saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka melihat potensi yang ada dalam diri mereka, bukan melihat keluar tetapi melihat ke dalam. Lalu kemudian ajar mereka untuk menggunakan relasi yang mereka punya untuk mengembangkan diri mereka dengan konsep win-win solution ya Tuhan. Dan ajar mereka menutup diri dari segala pengaruh negatif yang akan selalu ada. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan terus berdoa bagi mereka. Sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap campur tangan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama.
Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka,
beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu.
Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia,
Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan,
silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.